Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika syahru yaf'alun nas anhu bainar Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun yurfa'u bihi fihi al-a'mal ila rabbil alamin wa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana sha'im. Jamaah sidang Jumat Masjid Nurul Ikhwan yarhamkumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita sudah melaksanakan pesta besar, yaitu pelaksanaan pilkada, pilpres. Alhamdulillah sudah terlaksana. Mudah-mudahan ini menjadi tolak ukur kita untuk menjadi lebih baik di bulan selanjutnya. Kenapa? Karena ini bulan Sya'ban. Rasulullah SAW bersabda, "Zalikum syahru yaf'ulun nas." Ini adalah bulan yang kerap dilalaikan oleh manusia darinya. Baina Rajab wa Ramadan, yaitu antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, berarti bulan Sya'ban. Wa huwa syahru yurfa'u fihi al-amal. Di mana bulan Rajab dalam Sya'ban tersebut diangkatnya semua amal-amal kita ila rabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam. Uhibbu ayyurfa'u amali, saya berharap, saya sangat senang, kata Rasulullah, ketika amalku diangkat, ana sha'im, aku berpuasa. Maka dari itu amalan yang terbaik di bulan Sya'ban berpuasa. Apa itu berpuasa? Menahan. Imsak, menahan. Sekarang korelasinya dengan pilkada, dengan sholat apa? Di mukadimah tadi saya bacakan ayat innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat ini dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Maka korelasinya dengan pilkada, sholat, orang yang beribadah sholat, yang khusyuk sholatnya, dia terjaga, bisa menahan dari perbuatan keji. Apa itu keji? Menfitnah. Stop fitnah, karena sudah selesai pilkada. Tidak usah teruskan hoak-hoak, mendiskreditkan orang, menjelekkan orang, karena ini sudah takdir, sudah terjadi, merusak amal ibadah kita. Jadi anil fahsya ini batiniyah, amal yang di batin, yang di hati. Keji, hasud, mengajak orang, iri, dengki, fitnah, sombong, ini namanya fahsya. Tidak kelihatan. Maka ketika terrealisasi dengan perilaku, ini disebut mungkar. Apa itu mungkar? Perbuatan radikalisme, mencoba merusak suasana, mencoba gerakan-gerakan tidak senang terhadap keputusan pemerintah. Maka dari itu kita harus sabar. Ini kaitannya dengan sholat.
Maka orang yang sholat tidak akan mungkin batinnya kotor. Orang pilkada sudah selewat. Terus terang saya juga beda pemilihan dengan Bapak ini. Yang menang beda dengan pilihan saya. Tapi bagi kita orang yang beriman, orang yang sholat khusyuknya tidak akan terpatri dalam perilakunya, perbuatan yang merusak batinnya, merusak perilakunya. Apalagi ini di bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, nanti amal ibadah kita diangkat oleh Allah. Alangkah sayangnya pilkada sudah selesai, kita merusak amal ibadah kita untuk menghadap ila Rabbil Alamin, kepada Tuhan alam semesta. Hati kita rusak, perilaku kita rusak. Jamaah sidang Jumat, yarhamkumullah. Selanjutnya bagaimana yang harus kita lakukan? Qad aflahal mu'minun, kata Allah. Sungguh menanglah, gembiralah bagi orang yang mukmin. Siapa orang mukmin? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang dalam sholatnya khusyuk. Sekarang apa yang dimaksud sholat khusyuk? Ada 3 minimal kategori indikator yang bisa kita tolak ukur kita untuk menilai di diri kita. Pertama, sholat yang khusyuk adalah sholat yang ada tumakninah. Apa itu tumakninah? Mencoba menahan sebentar. Ini so'im, menahan perilaku. Maka kalau orang yang sedang takbiratul ihram, Allahu Akbar, di batinnya diisi dengan energi ketuhanan, dengan membaca niat usolli fardul jum'ati rak'atain mustaqbilal kiblati imaman atau makmuman lillahi ta'ala, bar ditutup. Maka orang yang seperti ini hendaknya dari takbiratul ihram sampai salam ada tumakninah. Apa itu tumakninah? Berhenti sebentar. Ketika ruku tidak tergesa-gesa untuk dia i'tidal. Ketika i'tidal untuk tidak tergesa-gesa untuk sujud dan seterusnya. Ini hadis diriwayatkan Abu Hurairah. Nanti buka itu panjang, saya kalau bacakan panjang. Maka korelasi dengan pilkada sudah ditentukan, nanti kita sabar menunggu keputusan KPU tumakninah. Jangan menyebarkan hoak ini di grup yang sudah ini mencaci lagi, memfitnah lagi, seakan-akan dia Tuhan, seakan-akan surga kaplingannya. Jangan kotori saudaraku, ayahku, onaanku. Kita harus sukun, diam sebentar. Kita tunggu keputusan KPU yang seadil-adilnya. Kalau kita tidak puas, ada jalurnya, bukan di medsos, merusak batin, ada hukum. Kita percayakan orang-orang agar hati kita ini tidak kotor. Maka orang yang sholat tidak ada tumakninah, sholatnya tidak sah, sholatnya tidak khusyuk. Inilah yang terjadi sahabat Rafiq. Ketika itu Rasulullah fi nihatil masjid, dia ada di ujung masjid. Saudara Rafiq masuk, dia sholat. Setelah sholat kata Rasulullah, irji, pulang kau, ulangi sholatmu, irji fasolli fa'illam tusolli. Kalau kau belum sholat, sholat lagi. Sudah lapor lagi dengan Rasulullah, irji fasolli, sholatlah kau belum sholat. Sholat lagi sampai 3 kali. Ya Rasulullah, alimni, ajar aku sholat yang benar. Ternyata itulah yang saya jelaskan tadi. Ruku ada tumakninah, i'tidal ada tumakninah, sampai salam. Artinya minta jedah, sabar. Ini koneknya dengan pilkada. Jamaah sidang Jumat, yarhamkumullah. Yang kedua, kalau sholatnya ingin khusyuk, tadi tumakninah. Yang kedua, ini masalah batin, adalah sholat dengan hati. Hadirkan kehadiran Allah ketika sholat. Rasulullah bersabda, la sholata illa bihuduril qalbi. Tidak sah sholat, tidak disebut orang sembahyang kalau tidak hatinya hadir kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebut sifat ihsan. Apa itu ihsan? Anta abudullah
kita menyembah Allah, sholat menyembah Allah, ka'annaka ta'ishu, ka'annaka tarohu, seakan-akan melihatnya. Fa illam takun taroh, kalau tidak sanggup melihat Allah, fa innahu yarah, cukup iktikadkan dalam batinnya, saat ini aku dilihat Allah. Maka orang yang khusyuk, kesadaran dilihat Allah, tagarrub ilallah, pengawasan kepada Allah yang selalu senantiasa, bukan di sholat baik, bukan antara takbiratul ihram sampai salam, tapi antara zuhur dan asar, antara asar dan maghrib, antara maghrib sampai isya, antara isya sampai subuh. Ini khusyuk, selalu diawasi Allah. Maka ketika jarinya sudah gatal, diolah oleh akalnya, ayo sebarkanlah, kau harus dukung dia, sebarkanlah, merusak batin. Kita juga tidak tahu kebenarannya, yang mana yang benar. Ini kiainya yang nyebarkan, ustadznya yang gelarnya sudah tinggi-tinggi, mengkeruh suasana, sehingga hati kita selalu gelisah, tidak tenang hidup ini. Mamanu kita nak balik ketika irji, kembalilah ila radiyatan mardiyah, kepada Allah yang ridho. Sedangkan kamu bukan mikiri Allah, mikiri pilkada, mikiri pilpres, sudah terjadi. Maka hati ini dijaga. Maka orang yang bersifat ihsan, dia selalu berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepadanya. Kalau berbaik kepada orang baik itu wajar. Kalau ihsan ini berbuat baik kepada yang jelek kepadanya. Jamaah sidang Jumat rahimahullah. Ini yang kedua. Jadi kalau hati khusyuk, hadirkan antara takbiratul ihram, Allah melihat kita. Kalau perlu antara sholat, Insya Allah kalau ada sikap ihsan ini, yang tadi hobi selawat berhenti, ya, yang tadi hobi game waktu sia-sia berhenti. Kenapa? Allah melihat dia. Kita akan mati, akan balik. Jangan sampai hati ini terbolak-balik dengan dunia ketika menghadap Allah. Yang ketiga, khusyuk dengan ruh. Tadi dengan tumaknina, gerakan. Yang kedua hati. Yang ketiga dengan ruh. Apa itu ruh? Hidup. Kalau kita sholat dengan kesadaran siapa yang menghidupkan kita, maka yang kalam bukan dia, yang kudrat iradat kuasa bukan dia, yang mendengar bukan dia, yang melihat bukan dia, semuanya milik Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Makanya ada kalimat ilahi sebelum sholat. Anta maksudi, engkau yang kutuju. Waridho matlubi, ridhomu yang kupinta. A'tini mahabbatak, berilah kesadaran cintaku kepadamu. Kalau sudah cinta dengan Allah, dirinya pun kate. Jangan merasa ado. Maka ketika dia merasa ado, ketika dia jadi makmum, imamnya salah, otaknya protes. Ini tidak sah. Awak makmum menghukum imam. Maka sebenarnya ya imam terserah, siapa dia sanggup. Dia tahu baca bagus, baca dari imam terserah. Pasrah dengan Allah. Bukan menfarid, memisahkan diri. Padahal makmum jelas-jelas. Itu seakan-akan dia mengaku Allah. Maka orang tauhid, orang yang kesadaran ketuhanan yang sangat tinggi, dia itu banyak diamnya. Melihat fenomena kehidupan ini banyak diamnya. Kalau masih banyak buat statusnya, dalam arti menjelek orang, mengkeji, bermungkar, itu biasanya batinnya kotor. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan khusyuk yang saya sampaikan dengan indikator yang saya bacakan tadi dapat menggugah pribadi kita. Mumpung di bulan Sya'ban, sebentar lagi nisfu Sya'ban, tadi diucapkan sudah 6 Sya'ban. Ayo tahan diri kita, introspeksi diri kita, serahkan diri kepada Allah. Semuanya sudah ada kudrat iradat Allah. Kita ini la haula wala, tidak ada upaya. Kita sudah berikhtiar, saya pun sudah berikhtiar. Saya memilih terus terang, bukan pilihan yang kita harapkan. Karena ini sudah takdir Allah.
Allah akan membuka karamah-karamah yang lain. Mungkin salah satunya kita akan menyatakan, oh orang ini ada karamah. Mungkin dengan peristiwa ini menyadarkan, oh memang benar Gus Dur ini wali Allah. Mungkin dengan takdir ini kita benar, oh Habib Lutfi orang wali Allah. Dan lain sebagainya. Saya juga orang thariqah, pilihannya lain dengan guru saya. Kenapa? Karena kita ikhtiar. Al-insanu bitafkir. Manusia ini berusaha. Wallahu bitadbir. Allah yang menentukannya. Siapa kamu? Orang nyawa kamu saja bukan milik kamu. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hada fastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma